Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Anda semuanya. Di video pembelajaran kali ini kita akan belajar submateri yang terakhir dari sistem organisasi kehidupan, yakni akan belajar tentang simbiosis. Ya, oke. Nanti akan dibagi menjadi dua part. Sekarang kita belajar simbiosis yang pertama terlebih dahulu. Ya, apa sih simbiosis itu? Ya, simbiosis itu hubungan antar dua makhluk hidup ya. Nanti dua makhluk hidup yang saling berinteraksi itu akan mengalami beberapa macam simbiosis. Nah, kali ini kita akan belajar 3 macam simbiosis. Yang pertama, nama simbiosisnya adalah simbiosis mutualisme. Ya, apa itu simbiosis mutualisme? Simbiosis mutualisme adalah hubungan dua makhluk hidup yang saling menguntungkan kedua pihak, ya. Jadi kalau ada A, ya, makhluk hidup A, makhluk hidup B berinteraksi dan dua-duanya sama-sama mendapatkan keuntungan, namanya adalah mutualisme, ya, atau simbiosis mutualisme. Contohnya simbiosis mutualisme ini ya. Nah, ada angkrang dengan pohon ya, dengan tanaman-tanaman ya. Bagaimana simbiosis mutualismenya? Angkrang ini akan mendapatkan tempat untuk tinggal ya, angkrang ini. Bagaimana dengan pohonnya? Pohon ini akan mendapatkan perlindungan dari predator-predator yang lain atau yang merusak tanaman ini. Gitu ya. Jadi taman-namanya akan mendapatkan perlindungan. Angkrangnya ini ya, ini namanya angkrang ya, semut merah daun gitu ya. Yang juga akan mendapatkan tempat perlindungan. Selanjutnya bunga ya, tanaman bunga dengan lebah ya. Bunga dengan lebah ya. Nanti lebah akan mendapatkan makanan atau nektar dari tanaman, dari bunga, dan bunga akan mendapatkan proses penyerbukan secara alami dari pergerakan lebah ini ya. Jadi kalau bunga itu membutuhkan untuk bereproduksi, membutuhkan interaksi antara benang sari dengan putiknya, dan nanti akan terbantu dari adanya lebah ini ya. Selanjutnya, kupu-kupu dengan bunga sama seperti lebah ya, akan tetapi di sini yang bergerak adalah kupu-kupunya, bukan lebahnya ya. Jadi kupu-kupu ini akan membantu proses penyerbukan bunga dan kupu-kupunya juga akan mendapatkan sari-sari makanan dari bunga itu sendiri. Nah, ini ya beberapa contoh simbiosis mutualisme. Selanjutnya ada simbiosis komensalisme ya. Hubungan antar dua makhluk hidup ya yang memberikan keuntungan pada salah satu pihak. Jadi kalau ada A atau B ya, satunya itu untung, satunya ya biasa saja nggak dirugikan juga ya, gitu ya. Seperti itu. Jadi satunya biasa saja, satunya mendapatkan keuntungan. Contohnya ya, komensalisme daun sirih dengan pohon gitu ya. Nah, daun sirihnya itu dapat tempat untuk tinggal, pohonnya ya biasa saja, ada atau tidak ada daun sirih sama saja, tidak berpengaruh, seperti itu ya. Nah, jadi daun sirih ini nunut ya atau izin untuk menjadikan pohon ini sebagai tempat untuk merambatnya gitu ya. Seperti itu dan pohonnya ya oke silakan-silakan saja, tidak ada ruginya, seperti itu ya. Anggrek dengan inangnya. Nah, ini kalau ada anggrek nempel di pohon ya seperti ini ya. Nah, ini komensalisme, anggreknya dapat tempat untuk tinggal, enak, alhamdulillah dapat tempat tinggal ya. Pohonnya, oh silahkan, tidak masalah, tidak ada apa-apa, gitu ya. Nah, ikan hiu dengan ikan remola gitu ya. Nah, jadi ada ikan-ikan kecil yang mengitari ikan hiu seperti ini biasanya di laut. Nah, ikan-ikan kecil ini biasa disebut sebagai ikan remora. Nah, ikannya itu tidak masalah gitu ya. Dia ikan hiunya tidak masalah, ada ikan yang mengikuti seperti itu ya. Nah, sementara ikan remoranya ini mendapatkan tempat untuk berlindung karena hiu ini kan salah satu predator tinggi ya, predator besar. Nah, jadi ikan hiunya tidak masalah, ikan kecilnya mendapatkan perlindungan. Komensalisme namanya ya. Selanjutnya ini sama ya dengan yang di atas ya, ini suruh ya daun sirih, pohon sirih yang berlindung atau mendapatkan tempat tinggal dari sebuah pohon yang dijadikan tempat untuk merambatnya. Oke ya. Bagaimana Anda semuanya itu adalah contoh-contoh untuk simbiosis komensalisme. Selanjutnya simbiosis parasitisme. Ada namanya parasit ya. Kalau kita pernah nonton salah satu film Korea namanya Parasit gitu ya. Nah, jadi, simbiosis parasitisme itu adalah hubungan antar dua makhluk hidup yang menguntungkan satu pihak. Ya, kalau ada A, ya, ada B, ya berinteraksi, maka satunya untung dan merugikan satu pihak yang lain. Wah, satunya untung, satunya rugi. Wah, ya ini nggak asik nih ya.
Ada yang mau diuntungkan, ada yang tidak diuntungkan atau dirugikan. Kita contohkan ya simbiosis parasitisme ya. Tanaman putri malu gitu ya. Nah, ini adalah tali putri ini ya yang ada di tanaman-tanaman yang lain. Nah, jadi yang warna kuning-kuning ini namanya adalah tali putri ya. Dia ini saat mengelilingi tanaman, nah tanaman yang dikelilingi ini bisa rusak atau malah mati, tidak sehat gitu ya. Karena kenapa? Dia ini akan mengambil sari-sari makanan dari tanaman-tanaman yang dililitinya ini ya. Ya. Dia akan meliliti seperti ini dan dia akan mengambil sari-sari makanannya. Sehingga tanaman yang dililiti ini nanti tidak akan sehat. Nah, tali putrinya ini mendapatkan manfaat ya nutrisi, tapi yang dililiti nanti dia akan menjadi sakit gitu ya. Dia akan menjadi tidak sehat tanamannya. Nah, itu dirugikan. Itu namanya parasit. Nah, kutu dengan kulit kita. Wah, ini ya, ini kutunya ya. Menggigit kulit kita, mengambil darahnya dan juga dia meninggalkan bakteri-bakteri di di tangan kita, di kulit kita. Ya, kutunya asik mendapatkan makanan gitu ya, mendapatkan darah, mendapatkan suplai nutrisi, tapi tubuh kita kekurangan darah, mendapatkan bakteri dan dirugikan. Nah, ini namanya parasitisme. Ulat dengan daun. Nah, ini ya, ulat bulu dengan daun. Nah, ini parasit. Daunnya dimakan sampai habis ya, tidak dapat manfaat malah dirugikan, tapi ulatnya mendapatkan nutrisi dari daun yang dimakan. Nah, ini namanya parasit. Maka dari itu disebut sebagai parasit dan disemprot gitu ya biar mati kalau biasanya di kebun-kebun. Nah, selanjutnya ini dia tanaman yang memakan tanaman yang di lainnya gitu ya. Wah, ini ya tali putri seperti ini ya. Jadi tanaman ini sama dia itu di dalam tanaman yang lain dia itu menusuk ya kali ini kambiumnya dia itu menusuk sampai ke dalam dan mengambil nutrisinya seperti itu ya. Nah, jadi seperti itu tali putri ini sama ya seperti tali putri ya. Jadi dia itu memakan tanaman-tanaman ya, memakan nutrisi yang ada di dalam satu tanaman dan mengambil untuk dirinya sendiri. Nah, seperti itu ya. Jadi itu adalah contoh-contoh dari simbiosis parasitisme ya. Itu ada semuanya contoh-contoh simbiosis untuk bagian yang pertama. Nanti kita akan belajar lagi untuk simbiosis di bagian yang kedua. Terima kasih, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.